Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Oke, anak-anak kembali lagi bersama Bu Utami. Kali ini kita akan mempelajari materi bab 2 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, coba kalian amati gambar. Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar robot Sophia. Robot Sophia merupakan robot yang mendapat kewarganegaraan Arab Saudi. Nah, robot Sophia tersebut merupakan robot berbasis kecerdasan buatan manusia yang dibuat oleh Hansen Robotics di Hong Kong pada tahun 2016. Selain mampu berkomunikasi dengan audiens atau dengan manusia, Sophia juga mampu berekspresi seperti manusia. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, berdasarkan kemampuan yang dimiliki robot Sophia, apakah robot tersebut dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Kemudian, apa perbedaan Sophia dengan kita sebagai manusia? Coba kalian tuliskan perbedaan Sophia dengan kita di buku tulis kalian masing-masing. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu iritabilitas, yang kedua bergerak, yang ketiga bernapas, yang keempat mengeluarkan zat sisa, 5 membutuhkan nutrisi, 6 berkembang biak, 7 tumbuh dan berkembang, 8 memiliki bahan genetik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, ciri yang pertama yaitu bergerak. Terdapat dua jenis gerakan, yaitu gerak aktif yang biasanya terjadi pada hewan dan manusia, dan gerak pasif yaitu terjadi pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan proses mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada sistem pernafasan kita, dimulai dari hidung, kemudian sampai ke paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Oke. Pengeluaran zat sisa disebut juga dengan ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa dalam tubuh itu ada bermacam-macam, yaitu ada keringat, kemudian ada uap air, ada urin. Keringat itu dikeluarkan oleh kulit kita. Kemudian uap air dikeluarkan oleh sistem hasil pernafasan. Kemudian urin itu diekskresikan oleh ginjal kita. Selanjutnya yaitu membutuhkan nutrisi. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Seperti manusia dan hewan itu pasti butuh makan untuk menghasilkan energi, untuk bergerak, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan tumbuhan seperti karbon dioksida, yaitu energi tersebut digunakan pada saat proses fotosintesis. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Seperti bisa dilihat dalam gambar, ini adalah proses ayam yang menetas. Nah, telur-telur ayam tersebut merupakan contoh bahwa ayam itu berkembang biak. Kemudian selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme. Tumbuh bisa dilihat dari pertumbuhan tinggi badan manusia,
kemudian pertambahan berat badan manusia. Jadi seperti kalau kita amati manusia itu kan semakin dari tahun ke tahun itu dia tumbuh tinggi, tumbuh besar seperti itu. Nah, itu adalah proses pertumbuhan. Kemudian untuk berkembang merupakan salah satu perubahan organisme itu ke arah kedewasaan. Maksudnya di sini adalah ketika manusia memasuki usia remaja, itu berarti dia sudah mulai berkembang. Dapat dilihat ketika misalnya perempuan mengalami menstruasi, kemudian laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, itu adalah proses berkembang. Adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Lalu memiliki bahan genetik. Nah, bahan genetik di sini adalah setiap makhluk hidup itu memiliki bahan genetik berupa DNA dan RNA. Nah, bahan genetik ini berfungsi untuk menyintesis protein dan menentukan sifat genetik setiap makhluk hidup. Jadi, DNA dan RNA ini berfungsi untuk menurunkan sifat makhluk hidup dari orang tuanya ke keturunan-keturunannya, seperti itu. Setiap makhluk hidup itu pasti memiliki bahan genetik ini. Kemudian iritabilitas. Iritabilitas atau nama lainnya itu adalah peka terhadap rangsang, merupakan sifat makhluk hidup yang mampu menerima dan menanggapi rangsangan yang diterima. Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan fisik dan rangsangan kimiawi. Seperti bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan contoh putri malu. Bentuk peka terhadap rangsangnya adalah ketika putri malu itu kita sentuh, maka daunnya itu akan menutup. Seperti itu. Contoh lain pada manusia, misal ketika malam hari kita pergi keluar rumah. Nah, saat di jalan itu ada lampu yang menyorot terkena mata kita. Nah, kemudian tubuh kita refleks, mata kita refleks untuk menutupkan mata. Nah, itu adalah salah satu contoh peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Oke, setelah penjelasan tadi, sekarang coba kalian kerjakan beberapa soal di bawah ini. Untuk pengerjaan soalnya, silahkan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Oke, selamat mengerjakan.